Halo semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 209 KKN Nitera 2021. Hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian materi transformasi geometri pada pelajaran matematika. Langsung saja, mari kita mulai. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu transformasi geometri? Jadi, transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal ke posisi lain. Seperti yang kita tahu, terdapat 4 macam transformasi geometri. Antara lain, translasi, refleksi, rotasi, dan yang terakhir, dilatasi. Mari kita membahas tentang translasi. Translasi bisa juga disebut dengan pergeseran. Nah, translasi ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi, dapat dikatakan translasi merupakan perpindahan titik. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari saat kita bermain perosotan, di mana kita berpindah dari puncak perosotan yaitu titik awal menuju ujung perosotan yaitu titik akhir. Perhatikan gambar berikut. Dapat dilihat bahwa translasi merubah posisi namun tidak merubah ukurannya. Rumus translasi yaitu titik bayangan sama dengan vektor translasi ditambah titik awal. Agar lebih memahami materi translasi, mari kita kerjakan soal yang telah disediakan. Let's go! Ketahui titik bayangan P di koordinat 3 dan min 13 adalah bayangan titik P oleh translasi T min 10 dan 7. Tentukan koordinat dari titik P. Penyelesaian. Materi selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dalam geometri bisa juga disebut dengan pencerminan. Nah, refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan, khususnya pada cermin datar. Contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bercermin, di mana kita dapat melihat diri kita dengan detail atau sama di depan cermin. Perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan garis dan titik-titik merah pada gambar sebelah kiri. Pada garis dan titik merah tersebut berpindah, namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Rumus refleksi. Ini adalah beberapa rumus yang dapat digunakan. Agar lebih memahami materi tentang refleksi, mari kita kerjakan soal yang telah disiapkan. Let's go! Terdapat bayangan titik A dengan koordinat x-1 dan y-4. Tentukanlah jika direfleksikannya terhadap garis y sama dengan min x. Penyelesaian. Apabila titik A direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x, maka bayangan titik A akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, bayangan titik A menjadi titik Y sama dengan min 4 dan X sama dengan 1.
Lanjut, kita akan membahas tentang rotasi. Rotasi dalam geometri bisa disebut dengan perputaran. Rotasi dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik lain. Prinsipnya, yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat, rotasi tidak mengubah ukuran. Contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian mengunjungi pasar malam, kalian akan menemukan permainan biang lala atau yang biasa disebut dengan komedi putar. Biang lala merupakan contoh rotasi dalam transformasi geometri. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga buram yang terdapat pada gambar berpindah menjadi segitiga berwarna pekat dan ukurannya tidak sama sekali berubah. Nah, itu yang dinamakan rotasi, memindahkan titik segitiga tapi tidak mengubah ukurannya. Berikut ini adalah rumus rotasi dalam transformasi geometri. Agar lebih memahami materi tentang rotasi, mari kita sama-sama mengerjakan soal yang telah disediakan. Let's go! Diberikan soal sebagai berikut. Berapakah nilai A plus 2B? Penyelesaian. Pada konsep rotasi, koordinat bayangan titik X dan Y bila dirotasikan pada pusat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 sebesar sudut tertentu berlawanan jarum jam adalah sebagai berikut rumusnya. Untuk X sama dengan min 10 dan Y sama dengan min 2 serta sudut 90 derajat dapat dikerjakan sebagai berikut. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 10 dan X sama dengan 2. Dengan demikian, koordinat titik P adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 10. Untuk itu, A sama dengan 2 dan B sama dengan 10, sehingga A plus 2B sama dengan min 18. Materi terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi bisa juga disebut dengan perkalian, karena dilatasi merupakan suatu pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Dibandingkan dengan yang lain, dilatasi dapat mengalami perubahan ukuran. Contoh dilatasi pada kehidupan sehari-hari, yaitu miniatur lokomotif yang mengalami pengecilan, sehingga berukuran seperti mainan dan dapat diletakkan di mana saja. Perhatikan gambar berikut. Terlihat segitiga pada gambar menjadi lebih besar. Hal ini karena segitiga tersebut mengalami pembesaran atau perkalian. Berikut ini merupakan rumus dilatasi yang dapat digunakan. Nah, agar lebih memahami materi dilatasi ini, mari kita sama-sama mengerjakan soal yang telah dipersiapkan. Let's go! Tentukan jika bayangan titik P koordinat 5 dan 4 didilatasikan terhadap pusat min 2 dan min 3 dengan faktor skala min 4.
Penyelesaian. Diketahui titik P sama dengan 5 dan 4. Pusat dilatasi di A dan B sama dengan min 2 dan min 3, serta K sama dengan min 4. Misalkan bayangan titik P berada di koordinat X dan Y, sehingga dapat dikerjakan sebagai berikut. Jadi, koordinat bayangan titik P adalah min 30 dan min 31. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Saya perwakilan kelompok 209 izin undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan melihat video ini sampai akhir.